Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rizka Rifa Rahmadani dengan NIM 4401419039. Saya Isnatul Anissa dengan NIM 4401419058. Dan saya Nafika Cayani Alfiarti dengan NIM 4401419019. Saya Risma Irviani dengan NIM 4401419042. Dan saya Diah Kusumawati dengan NIM 440411919015. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pati, mata pelajaran Biologi kelas 10 semester 2 dengan materi pokok perubahan lingkungan, alokasi waktu 6 jam pembelajaran yang masing-masing 45 menit. A. Mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya 3.11 mengenai menganalisis data perubahan lingkungan penyebab dan dampaknya bagi kehidupan dengan indikator mengidentifikasi perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar, menganalisis penyebab perubahan lingkungan, dan menganalisis dampak perubahan lingkungan bagi kehidupan. Yang selanjutnya, kompetensi dasarnya ada 4.11, merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar, dengan indikator memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar, dan membuat laporan tertulis terkait upaya penanggulangan permasalahan pencemaran di lingkungan sekitar. Yang B ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 3.11.1.1 setelah melakukan pengamatan terhadap lingkungan di sekitarnya, siswa mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan yang terjadi dengan teliti. 3.11.2.1 setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekitarnya, siswa mampu menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan dengan tepat. 3.11.3.1 setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekitarnya, siswa mampu menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh adanya perubahan lingkungan dengan benar. Lalu ada 4.11.1.1, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu memberikan alternatif solusi terkait permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitarnya dengan cermat. 4.11.2.1 secara berkelompok, siswa mampu membuat laporan tertulis terkait upaya penanggulangan permasalahan pencemaran di lingkungan sekitar dengan penuh tanggung jawab. C. Materi pembelajaran. Yang pertama ada pengertian lingkungan dan perubahan lingkungan. Kedua ada faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Yang ketiga, dampak dari penyebabnya. Yang kelima, jenis-jenis limbah pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, upaya penanganan limbah. D. Metode pembelajaran. Metode pembelajarannya menggunakan pendekatan jelajah alam sekitar atau JAS dengan model pembelajaran Project Learning. Metode pembelajarannya ada observasi, diskusi, dan tanya jawab. Yang E, media pembelajaran. Ada lingkungan sekitar sebagai objek observasi, gadget, dan internet. F. Sumber belajar. Ada Irna Nintias 2013, Biologi untuk SMA atau MA kelas 10, Jakarta dengan penerbit Erlangga. Langkah-langkah pembelajaran. Untuk pertama ada pertemuan ke-1 dengan waktu 3 kali 45 menit. Ada 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 15 menit. Di kegiatan pendahuluan ini yang pertama
guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, guru mengecek kehadiran siswa. Yang ketiga, A. Persepsi guru dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk merangsang pengetahuan awal peserta didik sehingga muncul motivasi untuk mengetahuinya lebih lanjut materi pencemaran lingkungan. Dan yang keempat, guru menyampaikan indikator pencapaian kompetensi yang akan dilaksanakan. Ada kegiatan inti, di mana alokasi waktunya ada 90 menit. Untuk pengamatan 20 menit, penyusunan laporan sementara 25 menit, dan diskusi 45 menit. Kegiatan inti ini yang pertama, siswa untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa. 2, setiap kelompok dihimbau untuk mengamati permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar sekolah, dan kegiatan ini termasuk sintaks amati. Yang ketiga, siswa diminta untuk mencatat hal-hal penting yang diperoleh selama pengetahuan dengan sintaks konstruksi. Keempat, guru membantu untuk mengarahkan setiap kelompok yang masih menemukan kendala selama proses pengamatan berlangsung, termasuk sintaks kolaborasi. Yang kelima, guru mengajak siswa untuk kembali ke kelas. Yang keenam, setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan hasil pengamatan yang diperoleh meliputi faktor penyebab, dampak, serta solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yang ke-8, guru mengarahkan kegiatan diskusi kelas dengan melakukan tanya-jawab antar kelompok, termasuk sintaks diskusi. Yang ke-9, guru memberikan umpan balik selama kegiatan diskusi berlangsung. Dan yang ke-10, guru memberikan penilaian terkait jalannya diskusi, serta cara penyampaian hasil keaktifan siswa, dan lain-lain pada lembar observasi, termasuk sintaks evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Isnatul. Baik, selanjutnya kita masuk pada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, alokasi waktunya 30 menit. Jadi, pertama, guru memberikan tambahan materi secara singkat terkait hal-hal yang mungkin belum dibahas atau mungkin terlewat saat diskusi. Kemudian guru menjelaskan mengenai tugas penyusunan makalah laporan dengan format yang telah ditentukan dan dikumpulkan pada pertemuan kedua untuk persyaratan mengikuti post-test pada pertemuan kedua. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan pada siswa yang bersedia untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Yang terakhir, guru menutup pelajaran dengan berdoa bersama dan mengucapkan salam. Nah, selanjutnya, karena kami merasa kurang cukup hanya dengan satu pertemuan, maka kami memutuskan untuk membagi materi pertemuan ini dalam 2 pertemuan. Pada pertemuan kedua ini sama, 3 kali 45 menit. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini alokasi waktunya 20 menit. Jadi, guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran siswa, dan guru meminta siswa untuk mengumpulkan tugas makalah yang telah ditugaskan pada pertemuan sebelumnya. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya terkait hal-hal yang masih dibingungkan. Kemudian guru memberikan waktu untuk belajar atau mengulas kembali sebelum dilaksanakannya post-test. Selanjutnya, kita masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti ini alokasi waktunya 65 menit. Jadi guru menjelaskan mekanisme post-test ini 5 menit. Kemudian siswa diminta untuk mengerjakan post-test sesuai dengan petunjuk dan mekanisme yang telah ditentukan. Pengerjaan post-test diberikan waktu selama 60 menit. Nah, post-test ini termasuk dalam sintaks evaluasi. Yang terakhir, kegiatan penutup. Ini alokasi waktunya 5 menit. Jadi guru menutup pelajaran dengan berdoa bersama dan mengucapkan salam. Kemudian setelah langkah pembelajaran, sekarang kita masuk pada penilaian pembelajaran. Untuk teknik penilaian,
mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap menggunakan observasi, kemudian penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis, sedangkan penilaian keterampilan menggunakan observasi. Untuk bentuk penilaiannya, untuk observasi ini berupa lembar observasi aktivitas peserta didik. Kemudian untuk tes tertulis ini berupa post-test, berupa soal pilihan ganda. Selanjutnya untuk instrumen penilaian akan terlampir pada halaman selanjutnya. Nah, berikut adalah lampiran, yaitu lembar observasi aktivitas peserta didik. Jadi pada lembar observasi ini sudah diberikan petunjuk. Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai aktivitas peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Guru bisa memberi penilaian atau skor pada kolom aspek yang diamati sesuai sikap yang ditampilkan oleh peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut. Skor 1 itu untuk kategori kurang, skor 2 untuk kategori cukup, skor 3 untuk baik, dan skor 4 untuk sangat baik. Nah, tabelnya berikut ini. Ada nama siswa, kemudian aspek yang diamati itu mencakup kerjasama dalam kelompok, kemudian penyampaian hasil, kemampuan bertanya, serta kemampuan menjawab. Dan ada kriteria. Jadi kriteria ini, guru dapat memasukkan kriteria dengan cara menghitung jumlah skor dibagi dengan 16 dikali dengan 100. Apabila didapatkan nilai kurang dari 50, berarti siswa tersebut masuk dalam kriteria kurang aktif. Apabila nilainya berada pada kisaran 51-70, berarti siswa masuk ke dalam kriteria cukup aktif. Kemudian apabila mendapat nilai 71-90, berarti masuk dalam kriteria aktif. Dan kriteria sangat aktif apabila siswa mendapatkan nilai lebih dari 90. Nah, selanjutnya, instrumen isi soal akan disampaikan oleh rekan saya Nafika. Silahkan, Naf. Baik, terima kasih Isnatul. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai instrumen kisi-kisi soal penilaian kognitif, perubahan, dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk jenjang sekolahnya sendiri yaitu sekolah menengah atas, mata pelajaran biologi, kelas 10 semester 2, untuk jumlah soalnya terdapat 20 soal. Bentuk soalnya yaitu tes objektif pilihan ganda. Kompetensi inti yang diambil yang pertama KI 3, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang A. Ilmu pengetahuan, B. Teknologi, C. Seni, D. Budaya, dan E. Humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lalu KI 4 yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyajikan secara A. afektif, B. kreatif, C. produktif, D. kritis, E. mandiri, F. kolaboratif, G. komunikatif, dan H. solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Untuk kompetensi dasar yang diambil yaitu KD 3.11 pada kelas 10 mengenai menganalisis data perubahan lingkungan dan penyebab serta dampak dari perubahan-perubahan tersebut bagi kehidupan. Pada indikator pembelajaran yang pertama yaitu 3.11.1 mengidentifikasi perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Subindikatornya yaitu disajikan sebuah pernyataan. Siswa diminta untuk memahami pernyataan tersebut. Aspek pemahaman konsepnya yaitu memahami. Untuk soalnya yaitu suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian apakah itu?
A. Ekosistem, B. Lingkungan, C. Biosfer, D. Keseimbangan lingkungan, E. Permasalahan lingkungan. Untuk tingkat kognitifnya pada soal ini yaitu C1, bentuk soalnya pilihan ganda, nomor soalnya yaitu nomor 1, untuk jawabannya yaitu B. Untuk selanjutnya, indikator pembelajarannya masih sama yaitu 3.11.1. Untuk subindikatornya sendiri yaitu diberikan pernyataan. Siswa diminta untuk mendeteksi kerusakan lingkungan yang dilakukan manusia. Lalu untuk aspek pemahamannya yaitu mendeteksi. Kemudian untuk tingkat kognitifnya yaitu pada C3. Jenis soalnya masih sama yaitu mengenai pilihan ganda. Lalu selanjutnya yang ketiga, indikator pembelajarannya masih sama, yaitu mengenai 3.11.1. Subindikatornya yaitu diberikan suatu peristiwa. Siswa diminta untuk mendeteksi penyebab dari peristiwa tersebut. Kemudian aspek pemahaman konsepnya yaitu mendeteksi, dan tingkat kognitifnya yaitu C4. Lalu yang keempat, indikator pembelajarannya masih dalam kelompok 3.11.1, yaitu diberikan suatu peristiwa. Siswa diminta untuk mendeteksi penyebab dari peristiwa tersebut. Kemudian aspek pemahaman konsepnya yaitu mendeteksi, dan tingkat kognitifnya yaitu C4. Lalu untuk soal yang kelima, yaitu subindikatornya siswa diminta untuk menyebutkan parameter pengujian air secara kimia. Aspek pemahaman konsepnya yaitu menyebutkan, dan tingkat kognitifnya yaitu C1. Lalu selanjutnya pada soal yang ke-6, subindikatornya yaitu siswa diminta untuk menentukan ciri dari pencemaran lingkungan. Aspek pemahaman konsepnya yaitu menentukan, dan tingkat kognitifnya yaitu pada C3. Lalu untuk nomor 7, subindikatornya yaitu siswa diminta untuk menentukan ciri-ciri limbah berbahaya. Aspek pemahaman konsepnya yaitu menentukan, dan tingkat kognitifnya pada level C3. Selanjutnya untuk indikator pembelajaran yang kedua yaitu 3.11.2, menganalisis penyebab perubahan lingkungan. Pada soal yang ke-8 ini, subindikatornya siswa diminta untuk menentukan faktor perubahan lingkungan. Aspek pemahaman konsepnya yaitu menentukan, dan tingkat kognitifnya yaitu pada level C3. Lalu masih pada indikator pembelajaran 3.11.2, pada nomor 9, subindikatornya yaitu siswa diminta untuk menentukan tingkat kebisingan. Aspek pemahaman konsepnya menentukan, dan tingkat kognitifnya yaitu C3. Lalu pada soal nomor 10, subindikatornya yaitu siswa diminta untuk menentukan pernyataan yang tidak benar mengenai dampak dari kebisingan. Aspek pemahaman konsepnya yaitu menentukan, dan tingkat kognitifnya pada level C3. Lalu pada nomor 11, untuk subindikatornya, siswa diminta untuk menyebutkan zat-zat penyebab pencemaran udara. Aspek pemahaman konsepnya yaitu menyebutkan, dan tingkat kognitifnya pada level C1. Lalu soal yang nomor 12, subindikatornya siswa diminta untuk menentukan lapisan dari atmosfer. Aspek pemahaman konsepnya yaitu menentukan, dan tingkat kognitifnya pada level C3. Lalu selanjutnya pada soal nomor 13, subindikatornya siswa diminta untuk menentukan pernyataan yang tidak benar mengenai lapisan ozon. Aspek pemahaman konsepnya yaitu menentukan, dan tingkat kognitifnya yaitu pada level C3. Selanjutnya, untuk soal nomor 14, subindikatornya yaitu siswa diminta untuk mengurutkan prinsip kerja instalasi pengolahan limbah cair domestik dengan benar. Aspek pemahaman konsepnya yaitu memproseskan,
Lalu untuk tingkat kognitifnya itu pada level C3. Selanjutnya, untuk indikator pembelajaran yang ketiga yaitu 3.11.3, menganalisis dampak perubahan lingkungan bagi kehidupan. Untuk nomor 15, subindikatornya yaitu siswa diminta untuk menentukan efek negatif terhadap lingkungan. Aspek pemahaman konsepnya yaitu menentukan dan tingkat kognitifnya pada level C3. Lalu pada nomor 16, subindikatornya siswa diberikan beberapa dampak perubahan lingkungan. Siswa diminta untuk mendeteksi penyebab dari dampak perubahan lingkungan tersebut. Aspek pemahaman konsepnya yaitu mendeteksi dan tingkat kognitifnya pada level C4. Selanjutnya pada nomor 17, subindikator diberikan contoh dari penyakit, siswa diminta untuk mendiagnosis penyebab terjadinya penyakit tersebut. Aspek pemahaman konsepnya yaitu mendiagnosis dan tingkat kognitifnya pada level C4. Selanjutnya untuk nomor 18, indikatornya siswa diminta untuk menganalisis dampak penggunaan DDT sebagai pestisida. Aspek pemahaman konsepnya yaitu menganalisis dan tingkat kognitifnya pada level C4. Selanjutnya pada nomor 19, subindikatornya diberikan suatu pernyataan. Siswa diminta untuk menganalisis akumulasi DDT tertinggi. Untuk aspek pemahaman konsepnya yaitu menganalisis dan tingkat kognitifnya yaitu C4. Selanjutnya untuk soal yang nomor 20, subindikatornya yaitu disajikan suatu peristiwa. Siswa diminta untuk mendeteksi peristiwa tersebut. Aspek pemahaman konsepnya yaitu mendeteksi dan tingkat kognitifnya pada level C4. Lalu pedoman penskoran untuk soal pilihan gandanya, skor benar diberi nilai 1, sedangkan skor salah diberi nilai 0, untuk jumlah skornya sendiri yaitu 20. Lalu selanjutnya instrumen kisi-kisi soal penilaian kognitif, perubahan, dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk jenjang sekolahnya masih sama yaitu sekolah menengah atas, mata pelajaran biologi, kelas 10 semester 2, jumlah soalnya ada 5, untuk bentuk soalnya sendiri yaitu tes uraian. Kompetensi intinya masih sama seperti yang dijelaskan tadi, dan untuk kompetensi dasarnya, maaf itu seharusnya untuk kompetensi dasarnya sendiri yaitu 5.11, merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Untuk indikator pembelajaran yang pertama yaitu 4.11.1, memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar. Subindikatornya yaitu diberikan suatu masalah. Siswa diminta untuk berpendapat mengenai solusi yang tepat. Aspek pemahaman konsepnya yaitu memberikan argumentasinya. Untuk soalnya sendiri, jumlah persediaan air bersih terutama di daerah perkotaan semakin berkurang. Bagaimanakah cara Anda berpartisipasi dalam upaya penghematan air bersih? Untuk tingkat kognitif pada soal ini yaitu C5. Bentuk soalnya yaitu uraian, untuk nomor soalnya nomor soal 1. Selanjutnya pada soal nomor 2 masih indikator pembelajaran yang sama yaitu 4.11.1, subindikatornya yaitu siswa diminta untuk menyebutkan contoh limbah bahan berbahaya beracun atau B3 dan cara penanganannya. Aspek pemahaman konsepnya yaitu memberi argumentasi. Dan untuk tingkat kognitif pada soal nomor 2 ini yaitu C5. Lalu pada soal nomor 3 masih dalam indikator 4.11.1 yaitu diberikan suatu masalah. Siswa diminta untuk berpendapat mengenai solusi yang tepat. Aspek pemahaman konsepnya yaitu memberi argumentasi. Dan untuk tingkat kognitifnya yaitu C5. Selanjutnya untuk indikator pembelajaran yang kedua yaitu 4.11.2, membuat laporan tertulis pengolahan limbah di lingkungan sekitar.
Pada nomor 4 ini, indikatornya yaitu siswa diminta untuk merancang proses pembuatan pupuk kompos. Aspek pemahaman konsepnya yaitu merancang, dan tingkat kognitif pada soal nomor 4 ini yaitu C6. Lalu pada soal nomor 5, subindikatornya yaitu siswa diminta untuk merancang proses pembuatan kompos. Aspek pemahaman konsepnya yaitu merancang, dan tingkat kognitif pada soal nomor 5 ini yaitu C6. Lalu untuk pedoman penskoran soal uraian, untuk soal nomor 1 diberi skor 2 dengan deskripsi skor 4 jika, ini skornya skor 4. Skor 4 jika siswa mengerjakan soal uraian sesuai dengan perintah yang diinginkan. Lalu untuk soal nomor 2 skornya diberi 4. Dengan deskripsi, skor 4 jika siswa mengerjakan soal uraian sesuai dengan perintah yang diinginkan. Lalu untuk nomor 3 diberi skor 4, dengan deskripsi, skor 4 jika siswa mengerjakan soal uraian sesuai dengan perintah yang diinginkan. Lalu untuk nomor 4 dan 5 sama-sama diberi skor 5, dengan deskripsi skor 5 jika siswa mengerjakan soal uraian sesuai dengan perintah yang diinginkan. Kemudian untuk pedoman penilaiannya, nilai total sama dengan sigma, skor perolehan per skor maksimal dikali bobot. Untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai soal post-tes perubahan dan pelestarian lingkungan hidup, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Risma Irviani. Baik, yang selanjutnya adalah soal post-tes mengenai perubahan dan pelestarian lingkungan hidup di kelas 10 semester 2. Untuk mata pelajarannya biologi, alokasi waktunya 60 menit dengan jumlah soal 25. Nanti siswa diminta untuk mengisi nama, kelas, dan juga nomor absen. Nah, di sini terdapat soal pilihan ganda dengan jumlah soalnya yaitu 20 dan soal uraian dengan jumlah soal 5. Kemudian yang selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik mengenai materi perubahan lingkungan. Jadi di sini ada mata pelajaran biologi untuk materi pokoknya yaitu perubahan lingkungan, kelas, kelompok, dan anggota kelompok. Nah, di dalam LKPD ini, yang pertama terdapat kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yaitu 3.11, yaitu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Dan 4.11, yaitu merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Untuk indikatornya, ada 3.11.1 yaitu mengidentifikasi perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. 3.11.2 yaitu menganalisis penyebab perubahan lingkungan. 3.11.3 menganalisis dampak perubahan lingkungan bagi kehidupan. 4.11.1 memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar. 4.11.2 membuat laporan tertulis terkait upaya penanggulangan permasalahan pencemaran di lingkungan sekitar. Untuk tujuannya, ada 3.11.1.1, setelah melakukan pengamatan terhadap lingkungan di sekitarnya, siswa mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan yang terjadi dengan teliti. 3.11.2.1, setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekitarnya, siswa mampu menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan dengan tepat. 3.11.3.1, setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekitarnya, siswa mampu menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh adanya perubahan lingkungan dengan benar. 4.11.1.1 melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu memberikan alternatif solusi terkait permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitarnya dengan cermat.
4.11.2.1, secara berkelompok, siswa mampu membuat laporan tertulis terkait upaya penanggulangan permasalahan pencemaran di lingkungan sekitar dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, pada LKPD juga tercantum landasan teori untuk memancing pengetahuan dari peserta didik mengenai materi perubahan lingkungan. Nah, di sini landasan teorinya menyebutkan mengenai perubahan lingkungan, pencemaran lingkungan, jenis-jenis limbah itu apa saja, seperti limbah cair, limbah padat, limbah organik, limbah daur ulang, dan juga limbah berbahaya. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Diah Kusumawati. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Kemudian di LKPD ada alat dan bahan. Karena dilakukannya pengamatan, maka alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada alat tulis, kemudian kamera, bisa melalui ponsel untuk dokumentasi, lalu ada buku panduan. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama, lakukan pengamatan pencemaran lingkungan di tempat yang ditentukan secara berkelompok. Kemudian yang kedua, analisis sumber pencemaran lingkungan. Yang ketiga, berdiskusi solusi untuk pencemaran lingkungan. Lalu keempat, susun hasil pengamatan dalam tabel dan jawab pertanyaan yang disediakan untuk didiskusikan dengan kelompok lain. Kemudian yang kelima, sajikan hasil pengamatan dan diskusi di hadapan kelompok lain. Lalu yang keenam, susun hasil pengamatan dan diskusi dalam bentuk laporan pengamatan. Untuk tabel pengamatannya, itu terdiri dari jenis pencemaran dan juga sumber-sumber pencemaran. Lalu setelahnya ada pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi secara kelompok dan juga bersama kelompok lainnya. Ada pertanyaannya meliputi yang pertama ada apa saja jenis pencemaran yang ada di lokasi pengamatan. Kemudian yang kedua, ada apa jenis pencemaran yang paling banyak terjadi di lokasi pengamatan. Lalu yang ketiga, apa saja sumber pencemaran di lokasi pengamatan. Kemudian yang keempat, apa dampak dari pencemaran lingkungan terhadap kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, apa solusi yang dapat kelompok Anda berikan untuk pengamatan yang terdiri dari pertama ada judul, lalu diberikan hari dan juga tanggal pengamatan, lalu ada landasan teori, tujuan, alat dan bahan, cara kerja, hasil pengamatan, pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Untuk ketentuan dari penulisan laporan itu sendiri meliputi yang pertama ada laporan disusun secara berkelompok, kemudian dikumpulkan dalam bentuk format PDF, lalu pengumpulannya melalui via Google Form dengan font Times New Roman ukuran 12, kertasnya berukuran A4 dengan spasi 1,5, marginnya 3333, dan format nama filenya adalah kelompok, baik 1, 2, atau 3, dan seterusnya, underscore jenis pencemaran. Sekian presentasinya dari apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.